jangan sombong, bantu orang susah, buang nafsu. Dia bertahan di saat kita susah. Kita hilangkan dulu tentang paradigma bahwasannya Medan ini korupsi. Kunci sebuah kesuksesan itu adalah doa dari ibu dan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Eko tentunya di podcastnya Waspada Online. Dan tentunya hari ini, tepatnya di hari Senin 10 Januari 2022, kita kehadiran sosok yang sangat luar biasa tentunya. Orang nomor 2 di kota Medan. Bersama saya sudah ada Bang Haji Aulia Rahman, Sarjana Hukum. Selamat malam, Bang. Sarjana Ekonomi. Sarjana Ekonomi ya, Bang? Oh, Sarjana Ekonomi. Waduh. Selamat malam. Ini di awal aja udah salah saya nyebutin Sarjana Ekonomi. Gimana kabarnya, Bang Aulia hari ini? Alhamdulillah sehat ya, Bang ya. Alhamdulillah sehat. Ini kesempatan yang spesial, saya bisa duduk bareng menanti pulang kantornya Bang Aulia. Kita undang ke sini untuk ngobrol bareng ya, Bang ya. Boleh. Silakan. Ini kan udah awal tahun Bang 2022. Tentunya sebelum kita menuju ke topik pembicaraan malam ini, apa harapannya Bang di 2022 ini, Bang? Harapan saya cuma Allah cabut wabah Covid ini, setidaknya kita bisa berdampingan dengan Covid dan kita terbebas, kita bisa kembali aktivitas seperti semula. Tapi Bang Aulia, kita melihat sekarang kondisinya di 2022 ini masyarakat juga sudah mulai kembali beraktivitas. Betul. Karena memang pelaksanaan vaksinasi juga terus berjalan ya, Bang. Iya, betul. Memang harapan kita sih Pak Wali juga yang memang dalam menangani Covid dia sangat, terus terang sangat serius. Kita Medan ini sebenarnya sudah masuk dalam PPKM level 1, tapi kita belum masuk ke dalam capaian herd imunitas kita ya, herd imunitas kita yang lansia. Ya. Jadi lansia baru 53 sekian persen, kita butuh 60% supaya inilah, setidaknya kita juga butuh dari media ini untuk mengedukasi pentingnya vaksinasi tersebut. Pentingnya vaksinasi ya, penting, sangat penting, karena kita keluar negeri juga wajib ada vaksin supaya kita bisa nanti booster. Benar. Nah, kita butuh aktivitas, kita butuh ibadah umroh ataupun perjalanan kemana-mana luar negeri itu butuh yang namanya booster ketiga. Artinya memang pelaksanaan vaksinasi ini benar-benar bisa mendorong penekanan penyebaran pandemi itu sendiri ya, Bang ya. Setidaknya berdampingan lah kita dengan pandemi lah, ya, dengan Covid tersebut. Karena kalau kita harus bertahan terus selama bertahun-tahun, kayaknya itu tadi yang Abang bilang bahwa perekonomian nggak akan gerak, masyarakat juga akan semakin banyak masyarakat yang susah gitu ya, Bang. Aktivitas akan terblokir ya. Bang Aulia, kalau kita bicara soal pandemi, tentu setiap hari Abang dengan masyarakat bahasnya harus dengan pandemi. Maksudnya masyarakat ditekankan untuk prokes segala macam. Kita kesampingkan ke situ, Bang. Boleh. Masyarakat mengenal Bang Aulia adalah seorang wakil wali kota Medan terpilih berdampingan dengan Bang Bobi Nasution. Tapi kita tidak ke situ nih, Bang, tapi lebih ke pribadi Abang. Boleh. Portofolio Abang, filosofi Abang, perjalanan Abang dari mulai kita ketahui bersama bahwasanya Bang Aulia ini adalah seorang pengusaha, kemudian terjun di dunia politik. Mungkin lebih cerita dulu nih, Bang, awal mulanya dulu pengusaha terus kepikiran ke dunia politik itu seperti apa? Sedikit saja, Bang, ke kita. Kalau untuk ke dunia politik, itu bukan kemauan kita. Bukan kemauan saya, bukan kemauan keluarga, tapi kemauan masyarakat. Jadi sebenarnya basic kita ini di keluarga itu adalah investasi sosial. Investasi sosial ini setidaknya kita lebih peka, lebih jeli terhadap warga di seputaran kita dulu. Nah, mana yang harus kita bantu, mana yang harus kita kita support, mulai dari edukasi ataupun hal-hal yang lain untuk memicu mereka tuh supaya lebih bersemangat dalam menghadapi cobaan yang dia hadapi tersebut. Nah, ini yang kita lakukan sudah dari zaman saya masih kecil. Ini mungkin saya sudah generasi yang kedua, gitu. Kita melakukan investasi sosial itu cukup luar biasa ya ke masyarakat. Dari sinilah jejak awal kita masuk ke dalam dunia politik atas permintaan masyarakat, bukan permintaan kita. Masuk ke dalam ranah legislatif. Begitu masuk ranah legislatif,
tiba-tiba kita masuk ke dalam eksekutif. Saya pribadi sampai saat ini juga bingung, kok bisa jadi wakil wali kota gitu. Ya tapi kita jalani, alhamdulillah ketepatan kita dapat pemimpin muda yang memang mempunyai integritas yang baik, mempunyai analisa yang baik dan jeli, serta peka terhadap warga-warganya. Ini yang membuat kita semangat untuk merubah Kota Medan. Menariknya adalah investasi sosial Bang. Investasi sosial itu dalam bentuk apa sih Bang? Akhirnya maksudnya tadi Abang bilang bahwa saya ngedorong aku ini sebenarnya bukan justru keluarga atau diri aku sendiri, tapi adalah masyarakat. Apa yang telah Abang berikan kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya untuk menggiring Abang ke politik? Sekarang kan begini, dalam Islam kan menyatakan, kejarlah akhirat, insya Allah kamu akan dapat dunia. Oke. Nah, makna dari tersebut, ya kita bisa lihat ini kayaknya arahnya tuh ke investasi sosial. Kita rujuk ke agama lagi. Orang yang mati sekalipun, yang sudah dicabut nyawanya, dia akan minta hidup kembali. Diizinkan Allah dia hidup kembali, seandainya diizinkan Allah dia hidup kembali, dia akan sedekahkan seluruh hartanya. Maknanya apa? Maknanya itu kan saling berbagi, saling mengerti. Toh tidak lari dari investasi sosial. Awal dari situlah yang menarik kita supaya kita sebagai wakil daripada masyarakat untuk bisa lebih banyak membantu apabila kita duduk dalam sebuah legislatif. Makanya saya sampaikan ke masyarakat, kalau memang permintaan masyarakat saya duduk ke dalam dunia politik boleh, tapi saya butuh syarat. Syaratnya itu ada, bukan hanya sekedar duduk, saya mau jadi ketua DPR bukan jadi anggota DPR. Karena saya mau jadi leader, bukan mau jadi ekor, saya bilang. Berusaha semaksimal mungkin masyarakat kita edukasi dengan suara terbesar supaya bisa duduk sebagai pemimpin DPR di Kota Medan. Ternyata Allah berkehendak lain. Kita suara terbesar nomor 3 di Kota Medan dengan jumlah berapa? 14.000 atau berapa gitu ya suara. Dan memang kita tidak pakai, ya arti katanya saya pribadi saya tidak mau berpolitik itu yang milih bayar, saya nggak mau, itu diharamkan. Kita punya keyakinan kalau memang Allah izinkan jadinya itu. Nah itu juga menjadi satu kendala kita tidak dapat. Di situ kehambaran terjadi. Dalam diri saya ngobrol ke keluarga, ini mungkin yang pertama dan terakhir deh kita masuk ke dalam dunia legislatif. Untuk kedepannya saya nggak mau main lagi, mendingan kita balik ke dunia usaha. Karena masyarakat ini tidak paham. Masyarakat menganggap anggota legislatif itu seperti dewa. Apa yang mereka inginkan itu bisa tercapai. Sementara tatanan birokrasi pemerintah itu ada, mekanismenya ada, sistem administrasinya ada. Nah ini yang tidak diketahui. Berarti kita mempunyai tugas ke depan sebagai pemerintah Kota Medan memberi edukasi secara masif ke masyarakat terkait dengan hal apapun. Itu ada birokrasi, tata kelola pemerintah itu ada. Nah setelah kita hambar, kita kembali lagi, setelah kita hambar di dalam legislatif karena kita sebagai anggota DPR, bahkan saya kemarin sempat diisukan melakukan satu kesalahan yang fatal, mengeluarkan surat untuk membantu masyarakat dengan niat yang baik tapi hasilnya belum tentu baik. Itu kita diisukan bla 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 segala macam. Saya hanya berprinsip dalam hati, ini menghapus dosa. Tapi setelah berjalan seiringnya waktu kita hambar dengan politik, malah kita dipinang oleh Pak Wali untuk lebih tinggi lagi levelnya. Nah ini mungkin ujian dari Allah. Ujian yang dari Allah berikan ke kita. Kita coba semampu kita, semaksimal mungkin kita bisa bantu masyarakat. Jadi semua itu berpulang ke investasi sosial. Mana yang bisa kita bantu, kita bantu. Mana yang tidak bisa kita bantu, sampaikan. Walaupun dia sakit hati, kita sampaikan. Intinya jangan kita gantung dia. Arti katanya yang tidak bisa bilang tidak bisa, yang bisa bilang bisa. Simple sebenarnya, hidup ini simple. Ya mereka mau terima, mereka enggak, itu hak mereka, itu urusan mereka. Tapi setidaknya kita tidak nipu mereka. Bang Aul, pada akhirnya dari awal Abang
memiliki pendirian sebagai memberikan investasi sosial kepada masyarakat dan digiring oleh masyarakat sekarang menjadi wakil rakyat yang juga tugasnya sebenarnya memberikan investasi sosial kepada masyarakat. Kita mundur ke belakang nih Bang Aulia. Iya. Saya ingin coba mengenal sosok Bang Aulia semasa kecil. Aulia kecil pada saat itu. Boleh tahu atau boleh sharing ke kita latar belakang Abang sebenarnya dulu. Aku membaca artikel bahwasanya Bang Aulia ini adalah sosok anak dari pedagang, pengusaha. Jadi memang awal dari kecil kita tuh basicnya kita orang biasa, tidak ada. Yang ditanamkan oleh orang tua saya itu kita lahir tidak punya apa-apa. Ya, kita hanya diberikan sebuah badan yang tidak tertutup oleh sehelai benang pun, tapi kita diberikan oleh Allah itu adalah kepercayaan. Jadi peganglah kepercayaan itu. Nah, ini prinsip yang diberikan oleh ayah saya ke saya. Jadi pegang prinsip tersebut. Jangan sekali-kali mengkhianati. Bang, apa yang diberikan dari ayah atau ibu nih? Pesan-pesan otomatis kan dulu punya gejolak kehidupan yang nggak mulus. Pastinya ada jatuh bangun, Bang. Apa yang Abang ingat pada saat itu, Bang? Kalau yang diingat itu sangat diingat ya. Dan masih terngiang sampai saat ini. Tanggal 13 Januari almarhum ayah saya berpulang. Tanggal 12 Januari di saat dia kritis, dia sempat berpesan 3 hal kepada saya. Setelah dilantik nanti, pesan 3 hal ini tolong dijalankan. Hal yang pertama, jangan sombong. Yang kedua, bantu orang susah. Yang ketiga, buang nafsu. Jangan pengen ini, jangan pengen ini, jangan pengen ini. Udah jalanin aja itu. Insya Allah kita on the track, kita akan selamat dari segala macam hal. 3 pesan ini yang selalu menjadi pondasi dalam hidup. Pada saat terjun dunia politik sudah menikah? Sudah menikah, sudah menikah ya Bang sudah, ya. Sudah. Oke. Boleh diceritakan ke kita Bang, berarti jadi pengusaha nih, bahasanya jadi pengusaha sebelum ke politik, terus menikah, jumpa dengan sosok almarhum. Almarhum ya. Memiliki 3 anak, yang sekarang menjadi seorang single father nih, ayah tunggal untuk anak-anak. Kenal dengan almarhumah Ibu Saula pada saat itu seperti apa? Boleh diceritakan? Kalau sejarahnya sih lucu ya. Ini teman SMA sebenarnya. Teman SMA. Kita satu sekolah. Kita nggak teman SMA, cuman kita satu sekolah. Saya salah telepon. Saya punya teman namanya Rudi Antoni. Saya masih ingat nomor teleponnya. Saya malam coba telepon ke teleponnya Rudi Antoni. Saya telepon, dia ngangkat. Saya tanya, ada Rudi Antoni atau Bahok, saya bilang. Oh, salah sambung. Ini siapa temennya? Siapa namanya? Aulia. Oh, anak tua ya? Iya. Nah, besoknya cari-carian. Cari-carian yang mana nih orangnya kan? Saya tanya sama Rudi Antoni. Rudi Antoni bilang, oh itu anak itu saya teman kenal dia, teman SD gitu. Saya lihat dong. Ah, nggak cantik, saya bilang biasa aja gitu. Terlampau inilah kita kan. Karena memang masa-masa SMA ini kan masa paling indah. Kita masih dunianya belok-belok. Akhirnya jadi pacaran. Kelas 2 SMA kita pacaran sampai melanjutkan hubungan pernikahan. Kelas 2 SMA? Kelas 2 SMA. Satu sekolah, Bang? Satu sekolah. Satu kelas? Enggak. Dia anak yang pinter ya. Dia juara umum, berarti selalu juara umum. Berarti ibaratnya almarhumah kelas plus. Oh iya. Abang sebelahnya gitu ya, Bang? Ya pinggir-pinggirannya lah, emper-emperannya kan. Dari 2 SMA menjalin asmara dengan almarhumah, kemudian sampai menikah. Sampai menikah. Kemarin punya komitmen apa Bang akhirnya memutuskan untuk menikah? Kita ya, gimana? Komitmennya sih nggak ada. Kita pengen, dia merasa dia nyaman, almarhum dia merasa nyaman dengan saya, dan saya jaga betul dia. Arti katanya begini, saya ingin perubahan dan meyakinkan dia dengan bersama-sama membangun bahtera rumah tangga ini kita bisa maju. Alhamdulillah, di masa karir kita bagus, Allah berkehendak lain. Allah cabut, nyawanya berpulang karena Allah sayang sama dia. Di masa kita menjadi wakil wali kota.
Berapa tahun pernikahan Bang? Berjalan hampir 22 tahun. 22 tahun. Hampir 22 tahun. Bukan usia yang muda Bang. Wah, bukan. Udah cukup lah makan asam garam lah. Apa yang Gitu. selalu Abang ingat pesan dari sosok almarhumah? Dia bertahan di saat kita susah. Bertahan di saat kita Iya. susah. Karena kita dari nol ya. Ada Jadi- pesan khusus kemarin Bang? Pesan yang paling mendalam sebelum almarhumah pergi? Pesan yang paling mendalam. Ya, khususnya Jangan ke Abang. sombong. Jangan sombong. Jangan sombong. Setinggi apapun kita harus lihat ke bawah. Bang Aulia ini salah satu hobinya adalah koleksi mobil klasik. Enggak sih, enggak klasik-klasik banget lah. Hardtop ya Bang? Hardtop, Ada berapa banyak Bang di rumah? tinggal 2. Selebihnya dulu berapa emang Bang? Dulu ada berapa ya? Dulu kalau nggak salah ada 5 apa 6 gitu. 5 atau 6? Iya. Itu terjual atau memang orang tertarik akhirnya udahlah nggak apa-apa jual aja lepas? Jadi gini, awalnya kita hobi. Ya. Hobi, koleksi. Terakhir ditawar. Oke. Dengar harganya, wah menggiurkan, ya lepas saja. Ternyata ada 2 yang mempunyai histori, itu nggak kita jual. Ini nggak dilepas. Udah ya? diminta orang berapa kali juga kita nggak mau jual, walaupun harga ini sangat menggiurkan. Ada histori khusus di situ. Kenapa hobi otomotif Bang? Laki-laki itu ya tidak jauh daripada otomotif. Laki-laki itu tidak jauh daripada otomotif. Kenapa hardtop? Hardtop ini gimana ya? Kita pantengi dengan mobil ton tinggi, Ya. dia di sebelah, orang masih melirik dia. Yang Agak-agak kedua, ya, iya, Bang? gagah. Yang kedua kesan macunya, kesan lakinya itu luar biasa hardtop ini. Walaupun di atasnya lumayan pegel-pegel badan kita, tapi karena kita menikmati, ya alhamdulillah. Kembali lagi ke hobi ya Bang ya? Kembali lagi ke hobi. Seberat apapun hobinya kalau dinikmatin rasanya Ya, nggak pasti. nggak terbebanin ya Bang ya? Makanya terkadang kan kita Ya. kangen gitu kan ke kantor. Saya bawa hardtop sendiri, nyetir sendiri. Oke. Nyetir ada berapa kali, apalagi satu ini kan baru selesai rampung juga dalam pengecetan. Iya. Ya kita bawa juga. Gitu. Hobi otomotif bukan hobi yang murah ya Bang, hobi mahal kalau bisa aku pribadi merasa seperti Iya. itu. Setiap hari merawat Bang, Dirawat. ada yang orang khusus yang memang Nggak benar-benar ada, karena Abang sendiri yang merawat. Karena kita begini ya. Ya, Otomotif itu orang bilang mahal, saya bilang enggak juga. saya juga ya Bang. Karena yang kita perawat ini mobil tua, partnya juga ada yang harga 35.000. Nah tergantung daripada belayan kita sih sebagai apa? Sebagai Cinta. pencinta dan pemerhati namanya. Benar. Jadi itu yang membuat kita nyaman. Nah, yang menarik lagi adalah sosok Bang Aulia ini, viewers, ternyata memiliki hobi mengkoleksi batu Batu akik. cincin, Iya. batu akik. Iya, Kalau dulu betul, bilang Bang. batu cincin, batu akik. Berarti kalau ingat batu akik dulu ada pameran salah satu batu akik terbesar di Kota Medan, tepatnya di Palladium, bener ya Bang? Benar. Bener. Dengar-dengar Abang salah satu yang jualan di situ Bang? Saya jualan, Ya. saya pernah juara juga. Kompetisi. Kompetisi juara juga. Oke. Sempat juara 1, juara 2 sempat di Jakarta juga kita main. Teman-teman di Jakarta masih banyak. Kedua hobi ini salah satunya tadi koleksi mobil-mobil klasik, salah satunya hardtop. Kemudian ada juga batu akik. Saya juga dengar katanya Bang Aulia ini hobi ngecamp Bang. Bener nggak sih Bang? Hobi ngecamp. Iya. Dulu anak pramuka Bang? Enggak. Enggak. Anak Anak PMR alam juga aja, enggak ya? enggak. Memang suka ngecamp Memang Bang? suka. Kita lebih suka alam. Lebih suka alam ya Lebih Bang? suka alam, lebih Kalau santai. kalau disuruh pilih gunung atau pantai, Abang lebih suka mana? Kalau pantai kan cari makan saya di laut 20 tahun, nggak capek lah. Jadi kepanasan. bosen ya Bang ya? Bosen lah. Kita Jadi pengen lebih gunung. cari yang lebih Iya. menantang ya Bang? Menantang kita di gunung, lebih nyantai lah, menikmati suasana alam. Jadi sebenarnya kalau hobi itu banyak ya. Batu akik, mobil hardtop, Vespa juga saya ada Iya. simpan, motor RX King ada simpan. Gitu. Ada saya simpan. Jadi cuma ngeliatin udah puas udah. Gitu aja. Luar biasa viewers, jadi memang hobi Bang Aulia ini
Dua-duanya hobi mahal, ngecamp juga mahal sih menurut saya gitu kan. Alah, model Indomie aja udah jadi. Oh, usah repot-repot. Jangan kita persulit lah diri kita di saat kita menjalankan hobi lah. Intinya kan itu. Benar. Bang Ul, ya kita kembali ke Abang sebagai orang nomor 2 di Medan, wakil wali kota Medan. Iya. Tapi sebelum jadi wakil wali kota Medan, dengar-dengar Abang juga sering banyak masyarakat yang datang nih ke rumah nih Bang. Apalagi sekarang jadi wakil wali kota. Datang ke rumah, curhat, bukan masalah hidup ya jatuhnya, maksudnya kesusahan ataupun keluh kesah mereka gitu kan Bang, ke Abang sendiri. Itu sudah berlangsung lama Bang? Cukup lama, itu sudah cukup lama sebenarnya. Dari sebelum politik kita udah terbuka pintu kita dengan masyarakat, itu namanya investasi sosial. Investasi sosial. Nah sekarang kan kita begini, kita jangan tanyakan dalam diri kita, kenapa orang datang tempat kita. Mungkin dalam pribadi kita pernah ngerasakan, di saat kita ada duit, ada rezeki Allah kasih, pas kita gajian ataupun apa-apa, toh tiba-tiba ada orang yang datang ke tempat kita minta bantuan. Dalam hati kita kok tahu nih orang kita lagi ada duit. Itu sebenarnya Allah yang mengutus kita untuk memberikan. Nah, yang namanya terima kasih, sudah terima harus dikasih juga dong. Benar. Jangan kita terima aja. Terima kasih itu kita terima, kita juga wajib memberikan. Jadi apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Di rumah itu tetap kita memberikan pelayanan 24 jam. Pelayanan 24 jam itu terkait dengan orang sakit, terkait dengan apapun yang memang bisa kita bantu, kita bantu. Dan ada di pas ketepatan di sebelah rumah saya itu ada pusko. Nah pusko itu yang kita jadikan tempat kita ngumpul. Namanya kepala daerah ini kan butuh masukan dari bawah. Betul. Butuh masukan dari bawah, apa solusi yang harus dilakukan. Ini sangat penting. Itulah namanya bottom up ya, dari bawah informasi. Dengan kemampuan kita nanti akan disampaikan Pak Wali, informasi apapun nanti diputuskan oleh Pak Wali. Menerima semua masukan masyarakat, yang paling sering biasanya masyarakat Keluhan jiwa. keluhannya apa Pak? Keluhan jiwa. Biasa, terkadang datang yang rumah sewa. Yang paling sering datang saat ini adalah ekonomi ya. Ekonomi. Di masa pandemi, anak sekolah. Terus itu modal usaha. Nah kalau hal yang seperti ini yang menjadi kebingungan kita. Masyarakat sih banyak menganggap kepala daerah ini banyak duit. Banyak duitnya, banyak masalahnya. Jadi sebenarnya kita ini dengan Pak Wali ini hanya berfokus pada gaji dan apapun. Kita pengen clean lah Medan nih. Kita hilangkan dulu tentang paradigma bahwasannya Medan ini korupsi. Ini yang selalu ditekankan oleh Pak Wali. Kita berdua komitmen, kita rubah pola masyarakat. Tolong berikan kepercayaan kami untuk merubah kota Medan. Dengan keterbukaan informasi, Pak Wali juga dari DM, dia langsung respon. Saya juga dari DM IG langsung respon. Ini menandakan kami berdua ini adalah memang betul-betul mendengar dan ingin merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Itu rata-rata masyarakatnya masyarakat Medan Utara tempat Bang Aulia tinggal dari semua daerah. Dari semua daerah. Pernah dengar ada rasa iri sosial nggak Bang? Maksudnya pernah ngedengar ada masyarakat, oh Bang Aulia mikirin Medan Utara aja karena tinggalnya di sana, dapilnya juga lumayan gede di sana suaranya. Pernah nggak Bang dengar kayak gitu? Ada. Gimana menanggapinya Bang? Sekarang begini, yang berbicara itu mulut dia. Iya. Ngapain kita komplain? Benar. Nah sekarang siapapun yang datang kita terima. Itu tugas kita, tamu. Dulu Abu Bakar pernah menangis, sejarah Rasulullah. Abu Bakar tuh pernah menangis kepada Rasulullah karena dia tidak didatangi tamu dalam satu hari. Tamu itu adalah rezeki. Jangan menganggap tamu ini membawa satu masalah ke kita. Dan ini menjadi beban kita, jangan. Justru kita bangga Allah memberikan kita sebuah kepercayaan untuk bisa mengatasi hal itu. Jadi semua kita masuk ke dalam siklusnya agama itu kita nggak bisa. Tetap harus kita jalani.
Intinya yang bisa kita bantu, kita bantu. Prinsipnya kalau saya pribadi datang ke rumah, yang tidak bisa saya laksanakan, saya akan bilang secara pahit ke mereka, supaya mereka itu tidak tergantung. Nggak bisa bilang nggak bisa bantu bisa. Nggak bisa bantu full, bantu separuh. Nggak bisa bantu separuh, bantu seperempat. Yang penting ikhlas. Cerita dari Bang Aulia masa kecil hingga remaja, kemudian memutuskan untuk ke dunia politik dengan hobinya. Tentu ini kalau kita bukukan nih Bang, wah berlembar-lembar nih Bang. Nggak ada kepikiran buat buku Bang? Ada teman saya. Oke. Jadi teman saya ini kan teman kecil, teman pesantren. Tadi baru datang dari kantor. Jadi dia ini tinggal di Aceh, dia kerja sama NGO juga. Begitu dengar selentingan kita jadi wakil wali kota, dia datang ke rumah. Ngobrol-ngobrol panjang, dia ketawa-ketawa. Kami buka histori dari perjalanan awal sampai saat ini. Ketertarikan dia untuk membuat sebuah cerita. Cerita ini dijadikan satu buku. Makanya tadi kita diskusi, ditanya mulai dari kecil apa segala macam, apa yang diingatnya tentang kita di masa sekolah sama. Itu dia catat, dia buat buku, insya Allah nanti akan kita launchingkan buku. Kita pengen buku ini sebagai motivasi. Iya. Motivasi bagi orang. Jangan menganggap hidup kita ini akan seperti ini terus. Jangan menganggap itu. Selagi Allah masih berikan kita nyawa dalam tubuh, pasti ada pintu rezeki yang Allah berikan. Jadi saya memang berprinsip Allah mengutus wali kota Medan, Pak Muhammad Bobi Afif Nasution untuk meminang kita. Terangkatlah derajat kita dan keluarga kita. Jadi Allah gerakkan hatinya memanggil kita. Jadi kita bersyukur juga kan begitu. Jadi syukur nikmat itu harus dijalani. Masya Allah, benar-benar. Bang, sebelum kita tutup podcast malam ini Bang, ada pesan khusus apa ini buat seluruh masyarakat, terkhusus nih Bang, untuk kaum-kaum milenial yang saat ini tuh udah mulai tergiur dengan dunia-dunia bisnis, kemudian bahkan dunia politik Bang gitu. Apa dorongan Abang terhadap khususnya kaum milenial? Karena salah satu pendorong supaya negara ini maju adalah generasi milenial Bang. Milenial ini ya, mungkin ini sebagai apa ya, masukan bagi mereka untuk adik-adik kita ke depan. Harus banyak berinteraksi, harus tajam dalam analisa, supaya mereka bisa menjadikan diri kita, diri mereka ini arah kemana nanti yang akan dia tuju. Poinnya di situ. Keberhasilan itu tidak jauh-jauh. Keberhasilan seseorang bukan karena kemampuan dia, bukan. Bukan karena koneksi dia bagus, bukan. Tapi karena doa kedua orang tua. Jadi sebelum melangkah, minta restu dulu ke orang tua. Supaya apa yang dia lakukan ini menjadi keberkahan. Seperti slogan Kota Medan, Medan Berkah. Supaya berkah. Jadi kunci sebuah kesuksesan itu adalah doa dari ibu dan bapak. Bersyukur kita masih punya dua-dua. Kalau saya tinggal satu lagi, ibu. Masih ada 3 pintu rahmat yang Allah berikan. Pintu rahmat itu di mana? Di doa ibu. Jadi kunci sukses, bahagiakan orang tua. Memiliki kemampuan, memiliki keberanian, itu akan dikalahkan sama doa ibu untuk keberhasilan. Terkhusus adalah doa orang tua. Itu pesan dari Bang Aulia untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk waktunya Bang Aulia. Sama-sama. Pesan tadi bukan hanya nyampe ke seluruh viewers masyarakat, tapi ke saya pribadi bahwa memang doa itu adalah kekuatan terbesar untuk mencapai keberhasilan. Wakilnya Allah di dunia itu adalah orang tua. Makanya jangan kita sibuk nyari keramat yang jauh-jauh, pergi ke makam sana ke makam sini cari keramat. Keramat hidup di sebelah kita yang harus kita pikirkan, siapa? Orang tua. Baik, terima kasih banyak Bang Aulia dan viewers dimanapun kalian berada. Itu tadi obrolan saya bersama dengan Bang Aulia, Wakil Wali Kota Medan, dan tentunya
besok-besok kita akan main-main ke rumah Bang Aulia, langsung Iya. ngelihat koleksinya Bang Aulia, itu tadi ada mobil-mobil klasik dan juga batu akiknya. Iya. Jangan lupa seluruh viewers untuk di like, comment, and share. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya kita Waspada Online. Makasih Oke. banyak Bang Oke. Aulia, sehat Makasih. selalu Bang. Siap. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam.